Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting, tentunya terkait dengan info penting tahap ketiga dan PPG. Apa sih kaitannya antara P3K dengan PPG? Di sini tentunya teman-teman sudah bisa menangkap bahwasanya lulus P3K langsung PPG Prajab untuk guru honorer, dan itu terkait juga dengan TMT di bawah 2015 dan TMT di atas 2016 hingga 2019. Seperti itu teman-teman ya. Baik, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya untuk rencana kuota PPG 2022. Jadi untuk rencana kuota PPG 2022, kita harus mengetahui bersama bahwa di tahun 2022 nantinya ini teman-teman ya, akan ada 3 jenis PPG. Yang pertama itu adalah PPG dalam jabatan untuk TMT sampai Desember 2015 dan PPG dalam jabatan untuk TMT mulai 2016 ke atas, dan PPG Prajab model terbaru. Nah, untuk rencana pelaksanaan teman-teman perhatikan di sini bahwasanya untuk rencana pelaksanaan baik untuk PPG dalam jabatan yang TMT-nya Desember 2015 ke bawah, itu rencana pelaksananya itu 3 bulan teman-teman ya, yang mana kuotanya itu sekitar 40.000 dengan 2 angkatan. Jumlah peserta itu adalah 1.138.373. Sedangkan untuk PPG dalam jabatan TMT yang mulai tahun 2016 ke atas hingga 2019, itu rencana pelaksananya itu adalah 1 semester teman-teman ya, atau sekitar 6 bulan. Adapun kuotanya itu adalah 36.000 dan jumlah calon peserta itu adalah 428.765. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah PPG Prajab model terbaru, yang mana nantinya pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek ya, setelah pelaksanaan P3K nantinya teman-teman ya, bahwasanya untuk PPG Prajab model baru itu tersinkron atau terintegrasi dengan seleksi ASN P3K. Tentunya seperti itu teman-teman ya. Bahwasanya untuk Prajab model terbaru itu rencana pelaksananya itu adalah 2 semester atau sekitar 1 tahun teman-teman ya. Kemudian kuotanya itu adalah 40.000, jumlah calon peserta itu adalah 45.590. Catatan di sini teman-teman ya, belum diupdate data untuk tahun 2022 seperti itu. Jadi untuk PPG Prajab model terbaru ini ditujukan untuk teman-teman lulusan P3K di tahun 2021 ini, mulai tahap pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya untuk tahun formasi 2022. Jadi nantinya teman-teman ya, untuk PPG Prajab model terbaru itu, ketika teman-teman mengikuti PPG Prajab model terbaru, maka secara otomatis teman-teman juga akan tersertifikasi. Nah, kalau sudah tersertifikasi, otomatis teman-teman akan mendapatkan sertifikat pendidik. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat tabel di sini teman-teman ya. Ini tabel yang cukup menguatkan. Nah, di sini terlebih dahulu kita cek dulu di sini untuk timeline pelaksanaan PPG tahun 2022 teman-teman ya. Baik Bapak Ibu, di sini ada antara kisaran Maret ya sampai pertengahan Mei dan sampai Agustus ya, itu ada PPG Daljab angkatan 1 dan angkatan 2. Itu masing-masing 20.000 peserta ya. TMT di bawah 2015. Sedangkan antara April hingga September itu ada pelaksanaan PPG dalam jabatan 1 semester, itu 36.000 peserta. Nah, sedangkan untuk bulan Oktober sampai Desember itu PPG dalam jabatan angkatan ketiga, masih untuk TMT 2015 ke bawah ya. Nah, sedangkan untuk PPG Prajab model baru TMT 2020 sampai 2022 itu rencana pelaksananya itu adalah bulan Agustus 2022 hingga bulan Desember tahun 2022. Itu rencana pelaksanaan PPG Prajab model baru TMT 2020 sampai 2022, dan target sasaran pesertanya itu teman-teman itu adalah sekitar 40.000 peserta. Luar biasa sekali ya.
Jadi ini adalah gebrakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, terkait kesejahteraan guru berkaitan dengan program sertifikasi guru seperti itu ya. Jadi ada PPG dalam jabatan dan ada PPG prajabatan. Nah, teman-teman bisa lihat untuk lebih memperdalam terkait PPG prajabatan, kita bisa cek tabel lagi di sini. Bahwasanya pendidikan profesi guru prajabatan itu dilakukan sesudah proses rekrutmen ASN sebagai bagian dari pendidikan CASN. Nah, saya sudah katakan tadi teman-teman ya, bahwasanya untuk PPG prajabatan ini ditujukan kepada rekan-rekan guru yang lolos seleksi P3K itu di tahun 2021-2022, dan ini adalah merupakan rangkaian sesudah proses rekrutmen ASN sebagai bagian dari pendidikan CASN, yang mana untuk proses rekrutmen guru ASN itu ada beberapa jalur yang harus diikuti ya, mulai dari perencanaan kebutuhan guru, kemudian pengajuan formasi guru, persetujuan formasi guru, seleksi ASN guru. Nah, di sini seleksi ASN guru ya. Nah, setelah seleksi ASN P3K baik tahap 1, 2 dan 3 ataupun formasi tahun 2022 selesai, di sini akan ada tentunya pengangkatan dan penempatan ASN guru. Nah, setelah pengangkatan dan penempatan ASN guru akan dilanjutkan dengan adanya pendidikan profesi guru, pendidikan calon ASN. Dan ini Ditjen GTK dengan LPTK, bekerja sama antara Ditjen GTK dengan LPTK. Jadi setelah guru itu diangkat menjadi P3K dan sudah ada penempatannya, proses berikutnya itu akan ada pendidikan profesi guru teman-teman ya, PPG, pendidikan profesi guru, pendidikan calon ASN. Nah, itu kerjasama antara Ditjen GTK dan tentunya dengan LPTK. Nah, setelah pendidikan profesi guru selesai, maka guru tersebut akan bertugas sebagai ASN dan ditempatkan sesuai penempatan dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwasanya keuntungan menjadi guru ASN, bahwasanya teman-teman itu yang lolos P3K nantinya dan belum sertifikasi, itu nantinya teman-teman bisa langsung disertifikasi melalui pendidikan profesi guru, pendidikan calon ASN. Seperti itu teman-teman ya. Di sini kita bisa perdalam lagi. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, pembenahan tata kelola dan jenjang karir guru di Indonesia. Nah, di sini ada rekrutmen guru ASN. Nah, setelah itu ada PPG dalam jabatan. Nah, kemudian ada PPG prajabatan. Nah, PPG prajabatan ini siapa yang akan mengikuti? PPG prajabatan ini adalah yang mengisi formasi guru ya, mulai tahun 2022, kemudian guru tersebut akan langsung tersertifikasi. Kemudian mulai sebagai guru ASN P3K, kemudian mengisi level guru pertama. Selanjutnya akan ikut seleksi ASN PNS dan jika lulus dapat memilih jalur karir sebagai guru atau kepemimpinan sekolah. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang lolos P3K dan belum berusia 35 tahun, itu ketika ada pendaftaran CPNS guru itu bisa mendaftar kembali teman-teman ya. Jadi P3K sebenarnya itu bukan harga mati sih sebenarnya berdasarkan informasi ini. Nah, terkait dengan PPG prajabatan, nantinya teman-teman itu akan langsung tersertifikasi. Kalau langsung tersertifikasi berarti berpeluang besar mendapatkan tunjangan profesi guru. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa cek lagi. Nah, di sini setelah adanya informasi ini tentunya banyak pertanyaan ya. Di sini dikatakan bahwasannya peserta yang telah lolos sampai dengan mengikuti PPG prajabatan maka nantinya akan tersertifikasi. Kemudian peserta yang telah sertifikasi melalui program baru ini maka akan kembali bertugas di daerah pada unit tugas penempatannya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah selesai PPG maka kembali akan bertugas di sekolah masing-masing. Seperti itu teman-teman ya alurnya. Kemudian kita lanjut lagi, tentunya di sini akan banyak pertanyaan. Banyak yang beranggapan bahwa dengan adanya kebijakan baru ini lebih mudah untuk sertifikasi. Mungkin sebagian orang akan berkomentar model PPG prajabatan tahun 2022 itu lebih dipermudah karena ketika usai menerima SK langsung mengikuti PPG prajabatan, lalu setelah lulus langsung mendapat sertifikat pendidik. Atau ada juga yang mungkin berkomentar berarti ASN kedepannya lebih enak karena
setelah lulus ASN bisa langsung PPG. Sementara yang sudah mengabdi harus lulus pretest dulu. Nah, di sini teman-teman harus pahami bahwa antara PPG prajabatan dengan PPG dalam jabatan itu sama-sama memiliki tantangan tersendiri, teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini kita bisa berpikir realistis ya di sini. Bahwasanya perlu dipahami bahwa sebenarnya masing-masing memiliki tantangan tersendiri, teman-teman ya. Jika bagi guru yang sudah mengabdi dan harus menempuh jalur PPG dalam jabatan, tantangannya adalah harus lulus pretest. Begitupun dengan yang mengikuti PPG prajabatan model baru ini. Jangan sampai ada yang anggapan bahwa lulus seleksi ASN itu mudah. Tentunya ada persaingan dan seleksi yang cukup ketat. Jadi antara PPG dalam jabatan dengan PPG prajabatan, teman-teman ya, itu memiliki tantangan tersendiri. Kalau PPG prajabatan itu wajib lolos P3K. Kalau PPG dalam jabatan itu wajib lolos pretest. Nah, bagaimana, adil bukan ya? Jadi sama-sama ada tantangan yang harus dilalui oleh guru, seperti itu. Baik, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.